Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 1 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-9, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Pada waktu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyerahkan semua perkara hidupnya kepada Bapanya. Dalam warta Injil, kita mendengar bahwa Yesus dijebak dengan pertanyaan tentang pembayaran pajak. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, berarti Dia mendukung kaisar di Roma. Ia mendukung penjajah bangsanya, sehingga ia bisa dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa. Bila Yesus menjawab tidak, berarti ia dapat dipenjarakan karena melawan perintah kaisar. Namun, Yesus berhasil lolos dari jebakan orang-orang Farisi dan Herodian yang memusuhinya. Pastilah Yesus penuh dengan Roh Kudus, sehingga ia dapat membedakan mana yang menjadi hak Allah dan mana yang menjadi hak manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya sifat dari sebuah pertanyaan adalah netral. Namun kemudian pertanyaan itu menjadi berpihak karena di belakangnya ada modus-modus tersembunyi. Pertanyaan menjadi menjerumus karena pertanyaan itu disampaikan dengan bayangan agenda tersembunyi. Pertanyaan orang Farisi dan Herodian dengan jelas dikatakan untuk menjerat Yesus. Bayangan tersembunyi itu adalah usaha untuk memasukkan Yesus dalam jerat hukum. Jawaban Yesus diharapkan menjadi blunder dan akhirnya mereka bisa memindana Yesus dengan jawaban itu. Tapi hasilnya mereka justru terheran-heran dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang hidup kita juga dihadapkan pada situasi yang tidak mudah seperti itu. Menjawab salah, tidak menjawab juga salah. Tetapi ternyata selalu ada jalan kebijaksanaan untuk dapat melalui jebakan semacam itu. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat celah kebijaksanaan yang seperti Yesus lakukan. Akibatnya adalah akhir dari itu kita menjadi orang yang bersalah, padahal belum tentu kita melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat akhir-akhir ini ada banyak fenomena persekusi. Media sosial yang kita pakai pada dasarnya netral, namun kemudian menjadi sumber bencana karena kita kurang mampu untuk melihat celah kebijaksanaan dalam menggunakannya. Komentar, pandangan, gurauan, dan cuitan kita dengan mudah dipakai untuk memukul diri kita sendiri. Di satu sisi memang tidak dibenarkan sekelompok orang mengintimidasi pihak tertentu karena media sosialnya.
Namun di sisi lain juga tidak bijak jika kita berkomentar sekenanya dalam media sosial. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan kita agar kita mampu bertindak bijaksana, bahkan mampu bertindak secara ilahi. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah, mari kita berikan kepada Allah. Demikian juga apa yang wajib kita berikan kepada kaisar, mari kita berikan kepada kaisar. Kalau kita berkomentar atau menulis sesuatu dalam medsos, kita harus berani atau siap bertanggung jawab atas apa yang kita tulis itu. Maka jika memang menuliskan kebenaran, tulislah dengan gagah berani dan hadapilah dengan iman dan nalar benar. Jika kita memiliki kesulitan hidup, marilah kita serahkan kepada Tuhan, karena di dalam Dia pasti ada jalan keluarnya. Manusia mempunyai banyak macam masalah, tetapi Tuhan selalu punya solusi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, berilah aku keberanian atas kebenaran iman yang kuyakini tentang Yesus Putramu, Tuhan dan Juru Selamatku. Semoga aku menjadi orang sungguh beriman, sehingga berani dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang aku yakini tanpa tipu-tipu, namun sungguh karena iman dan kepercayaanku kepadamu. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.